Fakir Abdurrahman, kajian Islam terbaik sepanjang masa. Sekarang akhlak kepada anak termasuk akhlak kepada Nabi kita Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sembarangan nyebut namanya, saudara. Ini sekarang, saudara, udah mulai ada dai-dai muda, saudara, nggak tahu diri, jenggot selembar, celana kekurangan bahan, nyebut nama Nabi Muhammad, pali lupeang. Orang nyebut Muhammad, saudara, yang sopan, yang santun. Sebut Nabi Muhammad, Habibuna Muhammad, Sayyiduna Muhammad, saudara. Bakal cerita, Muhammad lahir di Mekah, Muhammad wafat di Madinah, Muhammad begini, Muhammad begitu, Muhammad mana tukang sayur. Dasar kutu ayam. Gak boleh, saudara. Sebut nama Nabi yang santun. Habis kita protes begitu, saudara, dia protes kita lagi. Apa dia bilang? Kita bukan gak mau manggil Sayyiduna, tapi dilarang sama Nabi. Dilarang oleh Nabi. Udah gak punya akhlak, pakai dalil lagi. Udah manggil Nabi gak punya akhlak, pakai dalil, saudara. Apa dia bilang? Nabi bersabda, la tusayyiduni, jangan kau sayyidkan aku, jangan kau panggil aku dengan sayyidina atau sayyidi. Saudara, seumur-umur saya belajar agama. Umur sekarang sini umur saya udah 50 tahun. Saya belajar agama nih dari umur 5 tahun. Belajar sama guru-guru kita. Seumur-umur sejak bujak sampai lindung bebulu. Saya nggak pernah dengar tuh ada hadis bunyinya begitu. Kita selidiki, ternyata hadis palsu. Teriak pakai Sayyiduna bid'ah. Dalilnya hadis palsu. Nah lu bapak moyangnya bid'ah, goblok. Saya mau tanya, pakai hadis palsu, boleh tidak? Boleh tidak? Halal haram? Biangnya bid'ah, saudara. Udah nggak punya akhlak, pakai dalil palsu lagi. Masya Allah. Nah sekarang saya mau tanya, mau tahu dalilnya kenapa kita perlu menghormati Nabi dengan panggilan yang baik? Betul? Betul? Kapan? Panggang 5 jam ada kalau dijelasin. Nggak apa-apa. Sampai pagi. Dulu di dalam nggak kehujanan, yang di luar dikit lagi hujan. Mau sekarang? Betul? Siap ngaji? Takbir. Sallu ala Nabi. Saudara. Dulu Nabi alaihi salatu wassalam di awal Islam dipanggil oleh para sahabat, ya Muhammad. Dipanggil nama, hei Muhammad. Enggak ditegur sama Allah, didiamin. Kenapa dia diamin? Ya namanya orang baru masuk Islam. Lu galak-galak pada murtad lagi. Jangan, baru masuk Islam, baru kenal Islam. Dikuatin dulu imannya, saudara. Enggak ditegur Allah. Mereka panggil ya Muhammad. Begitu iman mereka sudah mantap, Islam mereka sudah kuat, saudara. Mereka sudah ngerti soal akhlak Islam, saudara. Ditegur oleh Allah. Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim, faqala ta'ala, la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'ai ba'dikum ba'dha. Hei orang beriman, jangan sekali-kali kau jadikan panggilan Rasul di antara kalian seperti kalian memanggil sesama kalian. Enggak boleh. Begitu ayat ini turun, sahabat enggak berani lagi sebut nama Nabi tanpa gelar kehormatannya. Enggak berani lagi mereka panggil ya Muhammad. Mereka kalau ketemu Nabi manggil, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ya Habib Allah. Enggak berani. Mereka panggil ya Muhammad, enggak berani, saudara. Ditegur Allah. Kenapa ditegur Allah? Allah didik para sahabat untuk berakhlak kepada Nabi yang mulia, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Nabiyuna
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Begitu juga sahabat kalau ketemu sesama sahabat cerita Nabi, nggak berani sebut nama. Oh, barusan saya ketemu Muhammad. Enggak. Barusan saya ketemu Nabi. Barusan saya ketemu Rasulullah. Subhanallah. Akhlak tidak? Akhlak tidak? Ini ayat Al-Quran, saudara. Yang kedua, buka Sahih Bukhari Muslim. Buka Jami'ut Tirmidzi dan Sunan Ibn Majah, saudara. Begitu juga Musnad Imam Ahmad, saudara. Apa yang terjadi? Satu, dalam Bukhari Muslim, Nabi menyebut dirinya dengan Sayyid, saudara. Siapa bilang gak boleh nyebut Nabi Sayyid? Nabi katakan, ana Sayyidun Nas. Nabi katakan, ana Sayyidul Qaum. Nabi katakan, ana Sayyidu Waladi Adam. Nabi yang sebut diri beliau Sayyid. Aku Sayyidun Nas. Sayyidnya umat manusia. Tuannya umat manusia. Pemimpinnya umat manusia. Nabi sebut dirinya Sayyid. Kenapa kita nggak boleh sebut Nabi Sayyid, saudara? Ini jangan-jangan yang bilang nggak boleh belajarnya di bawah pun jengkol kali ah. Udah pakai hadis palsu, saudara. Ini ada di Bukhari Muslim, saudara. Nggak sampai situ. Di depan sahabat apa Nabi katakan? Abu Bakar wa Umar Sayyidah kuhuli ahlul jannah. Abu Bakar dan Umar adalah pemimpinnya orang tua di sorga. Sayyidah, dua orang sayyid, pemimpin daripada orang tua di sorga. Nabi menyebut Sayyidina Abu Bakar dengan sayyid, menyebut Sayyidina Umar dengan sayyid. Saudara, nggak sampai di situ, saudara. Nabi alaihi salatu wassalam, saudara, begitu ada Sa'ad ibn Mu'ad, saudara, masuk ke dalam majelisnya. Beliau salah seorang tokoh Ansor. Orang Ansor sedang duduk. Apa kata Nabi? Qumu li sayyidikum. Bangun kalian, sambut kalian punya sayyid. Sahabat Nabi panggil sayyid, saudara. Enggak sampai di situ. Sa'ad ibn Ubadah ketika menyampaikan pendapatnya di majelis Nabi, Nabi katakan kepada orang-orang Ansor, perhatikan yang dikatakan oleh sayyidikum. Kepada sayyid pimpinan kalian. Abu Bakar disebut sayyid, Umar disebut sayyid, Sa'ad ibn Ubadah disebut sayyid, Sa'ad ibn Mu'az disebut sayyid. Bahkan cucu Nabi yang masih kecil, Nabi katakan Al-Hasan wal Husain sayyidah syababi ahlul jannah. Hasan dan Husain adalah pemimpinnya pemuda ahli sorga. Sayyid, dua pemimpin. Saudara, kalau sahabat boleh disebut sayyid, kalau cucu Nabi boleh disebut sayyid, apalagi nabinya, saudara. Betul? Betul. Kalau kita boleh sebut Abu Bakar Sayyiduna, Umar Sayyiduna, lalu sebut Nabi Sayyiduna, kira-kira boleh tidak? Membabil aula, lebih utama, Nabi lebih berhak untuk disebut Sayyiduna daripada manusia yang lain. Ngomong seenaknya Sayyiduna bid'ah, lalu banjol. Sayyiduna bid'ah, baca. Itu tuntunan Al-Quran, itu tuntunan hadis sahih. Al-Quran kau tolak, hadis sahih kau tolak, hadis palsu yang lu pakai, kadal kebon. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Bahkan putri Nabi, perempuan Fatimah, Nabi sebut Sayyidah Nisa'il Jannah, Sayyidah Nisa'il Alamin, pemimpinnya perempuan ahli sorga. Masya Allah. Jadi kalau sahabat Nabi boleh pakai Sayyid, perempuannya boleh pakai Sayyidah, apalagi Nabi, saudara. Kira-kira jelas tidak? Ada lagi yang lebih menarik. Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, ini ada dalam Sahih Bukhari, saudara. Sahih Bukhari. Apa kata Sayyidina Umar? Beliau mengatakan di hadapan sahabat yang lain, Sayyiduna Abu Bakrin a'taqa Sayyidana. Jadi Sayyidina Umar mengatakan, Sayyiduna Abu Bakar a'taqa Sayyidana. Sayyiduna Abu Bakar sudah memerdekakan Sayyidana yang lain. Sayyidana yang mana dimaksud? Bilal. Karena Bilal dulu budak. Yang merdekakan adalah Sayyidina Abu Bakar. Dipanggil Sayyiduna oleh Sayyidina Umar. Padahal Bilal itu mantan budak, saudara.
Bilal, mantan budak saudara. Sayyidina Umar katakan, Sayyidina Abu Bakar, pemimpin kami Abu Bakar, Ataqo Sayyidana, telah membebaskan pemimpin kami yang lain, Sayyidina Bilal. Bayangkan kalau Bilal saja sahabat Nabi yang mantan budak dipanggil oleh Sayyidina Umar dengan Sayyidina Bilal, bagaimana Nabi kita? Insya Allah, kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Berarti manggil Nabi yang bagus pakai jangan gelarnya. Oke. Makanya ulama ahlus sunnah sepakat membaca sholawat Allahumma sholli ala Muhammad secara hukum cukup. Secara hukum cukup. Karena waktu Nabi ditanya, kaifa nusolli alaika ya Rasulullah? Bagaimana cara kami berselawat kepadamu wahai Rasulullah? Nabi mengatakan, kul, katakan saja Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi kalau ada yang baca Allahumma sholli ala Muhammad cukup. Tapi kalau dia baca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad lebih afdol. Lebih afdol. Baik di luar sholat maupun di dalam sholat. Memuliakan Nabi, menghormati Nabi. Nggak ada kita kenal waktu saudara. Dalam sholat hormati Nabi. Di luar sholat hormati Nabi. Ucapkan salawat dengan menyebut Sayyiduna Muhammad daripada sebut nama saja jauh lebih afdal saudara. Itulah yang disebut akhlak. Kira-kira jelas tidak? Paham tidak? Jadi jangan ngomong Sayyiduna bid'ah. Jangan sembarangan kau ngomong. Oh ini ada hadisnya. Kau pikir kau doang yang bisa baca hadis? Kau pikir ini ulama ahlus sunnah goblok semua? Kau pikir ini ulama ahlus sunnah gak bisa baca Quran, gak bisa baca hadis? Kau pikir ini ulama ahlus sunnah gak ngerti dalil, kurang ajar? Udah gak punya akhlak, pakai ngajak-ngajak orang kurang ajar. Dia gak punya akhlak, manggil Nabi nama. Orang disuruh manggil Nabi nama juga. Ini namanya gak punya akhlak nih saudara. Tidak punya akhlak. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Takbir. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ala ashabi Sayyidina Muhammad. Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim alaihi. Kira-kira yang saya sampaikan malam ini jelas tidak? Paham semua? Alhamdulillah. Kalau begitu akhlak perlu tidak? Akhlak penting tidak? Siap berakhlak? Siap junjung tinggi akhlak? Takbir. Termasuk akhlak. Katakan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Itu akhlak saudara. Kalau yang batil Anda tidak berani tentang, Anda diam sampai yang batil itu merajalela. Kita nggak berakhlak saudara. Kalau ada saudara kita berbuat maksiat kita biarkan, kita nggak punya akhlak saudara. Akhlak itu bukan membiarkan maksiat. Akhlak itu bukan pasrah dengan kemunkaran. Akhlak itu saudara bukan membiarkan daripada kezaliman dan kebatilan. Bukan. Akhlak itu katakan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Tegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Lawan kezaliman dan kebatilan. Itu akhlak saudara. Jangan dibulak-balik. Orang amar ma'ruf nahi munkar dibilang gak berakhlak. Orang mengatakan yang hak dibilang gak berakhlak. Enggak saudara. Lalu bagaimana kalau ceramah kita menyebut nama satu orang? Saudara, tergantung. Kalau yang kita sebut satu manusia, saudara, yang kemunkarannya berbahaya. Yang kemunkarannya ini bisa merusak orang banyak. Kasih tahu kepada umat saudara. Hati-hati. Saudara, itu namanya dalam rangka takyirul munkar. Enggak apa-apa. Yang enggak boleh saudara, kalau kita membicarakan orang lain, nggak ada tujuan untuk takyirul munkar, nggak ada tujuan untuk menegakkan yang hak, tujuannya hanya untuk menjatuhkan, mempermalukan, nggak lebih dari itu. Haram. Tapi kalau tujuannya untuk menjaga umat, menjaga akidah, memperingatkan umat dari tokoh-tokoh bejat, tokoh-tokoh liberal yang merusak akhlak umat, wajib sebut nama mereka supaya umat selamat saudara. Jangan umat menganggap nih orang ulama, kiai, tokoh, wali, akhirnya kita nggak kasih tahu umat akan bahayanya. Besok kejelekan dia semua ditiru oleh umat saudara.
Kira-kira jelas tidak? Paham tidak? Maka itu saya mau tanya, siap berakhlak kepada Allah? Siap berakhlak kepada Nabi? Takbir!